I'm not a big fan of big boobs gitu. Gue suka banget small boob. Karena gue mau ngelakuin itu sama cewek gue dong bro. Iya. Kenapa emang putus ya? Jadi bukannya gue mau lihat, tapi emang gue ngeliat, kelihatan gitu. Coba. You're listening to FWB Podcast. Tonight, I'm loving a fire tonight. I'll burn the whole city tonight. I'll make you notice me, I'll make you go crazy, make you go testify. Oke. Gimana sorry tadi bagus? Amin. Kasih loh. Oke, biasanya gue ladies and gentlemen. Cuman kali ini biar dia aja yang nyanyi dulu untuk jadi opening episode kali ini. Ambil ya. alih dulu kali ya. Betul, jangan di take over aja sih. Oke, jadi hari ini gue recording sama salah satu orang penyanyi. Ya, udah berapa lagu sih? Baru satu. Oh, baru satu. Nama lu siapa? Perkenalan dulu dong. Oh iya, hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Jules. Oke. And my stage name Baby Jules. Oke, itu Instagramnya Baby Jules. Ya, Gue Baby panggil Jules aja ya. Boleh, apa aja boleh. Lu sudah suka nyanyi sejak kapan? Dari lahir atau dari? Dari brojol. Oh, Brojol kan kalau bayi nangis. Iya. Gua nyanyi. Gitu. Iya. Terus. Enggak. Gue suka nyanyi itu mulai dari SD kelas 2. Jadi karena gue di sekolah Katolik, itu suka ada kayak pembukaan yang harus nyanyi lagu Katolik lah gitu. Dan kebetulan kayaknya gue nyanyi paling kenceng ya. Akhirnya ditarik sama guru gue. Dulu paduan suara. Enggak sih. Gue tuh dulu sempat jadi paduan suara soalnya. Oh ya? Iya. Untuk suara-suara yang berat di belakang aja gitu. Mas berat di belakang. Aduh, buat upacara doang. Oh, upacara. Enggak sampai ikut lomba gitu. Tapi emang lagu tuh emang mengibaratkan apa ya, kayak suatu lirik yang menjadikan suatu apa ya, pesan lah ya. Gue bisa jadikan itu suatu pesan ketika lu lagi ngerasa feeling lonely, lu bisa dengerin lagu apa, lu lagi seneng dengerin lagu apa. Bener. Sampai ulang tahun pun ada lagunya gitu loh. Bener. Jadi ya. Orang meninggal aja ada lagu kan? Iya. Tapi lu sendiri ya, ini lagu lu ini judulnya apa? Yang jadi gue udah sempat rilis, judulnya Zero Dedications. Dan itu menceritakan tentang gue yang emang udah gimana ya, udah sayang sama nih orang, tapi nih orang tuh kayak masih, ya gue mau lanjutin nama lo tapi belum ada status gitu. Karena apa? Karena emang alibi trauma gitu. Oh, trasisu. Bener. Iya. Dan kalau lagu yang mau rilis itu tentang gue sih, lebih kayak ke gue menceritakan aja hal tentang gue yang mungkin orang-orang gak bisa dapetin dari gue. Jadi kayak bener the real who's Baby Jules is gitu. Ini lo yang nulis sendiri atau gimana? Keren. Yang composing musiknya siapa? Composingnya ada, namanya Bian Keanka. Nah dia yang bagian composing dan sebagainya, beatmakernya Ode. Dah, gue lempar ke mereka aja, gue cukup kayak, nih gue kasih materi, humming, lirik, gimana ya? Kalau oke, biasa mereka langsung jalanin, langsung buat gas. Kalau kurang, ya masih harus di. Karena menurut gue singer itu atau penulis lagu atau apapun itu, ibarat kayak content creator lah. Ketika lo lagi galau ya lo tulisin ke suatu media yang lo geluti gitu loh. Iya gak sih? Jujur, iya. Cuman sometimes it's a challenge juga sih buat kita. Jadi di saat lo lagi happy, kalau memang disuruh buat bikin lagu sedih ya lo harus bisa. Itu susahnya. Itu aja sih. Karena kayak siapa sih yang lagi happy pengen galau, siapa sih yang lagi galau pengen happy. Tapi ketika lu sudah dapat positioning lu nyaman di mana, harusnya lu lebih bisa lah. Bener gak? Maksudnya kadang penyanyi-penyanyi tertentu kan kayak Pamungkas contoh ya. Dia suka bawain lagu-lagu solitude, beberapa albumnya juga solitude. Tapi ada beberapa yang happy juga. Cuman emang ya gue gak tahu, Indonesia sekarang lagu-lagu TikTok itu adalah lagu-lagu solitude gitu loh. Bener. Galau gitu loh. Apa segala macam. Kayak galau udah jadi pasar ya. Iya. Kayak semua orang Indonesia harus wajib galau ya. Di Cegils era tuh udah mulai berganti ya. Bener. Mungkin sekarang yang lanjutin Cegils era tuh kayak si siapa ya? Siapa sih rapper Ramen. Oh ya, Ramen Girl. Dia kayak kemarin tuh kayak baru bikin campaign kayak bawalah apa ya, kayak lagu Cegils era tuh yang kayak Ratu. Lagu Terus apa sih kayak, namanya, kayak lagu genit gak sih? Iya, lagu-lagu genit. Iya, Iya, bener. Cuma karena gue liat kayak lagu-lagu sekarang ya, penyanyi-penyanyi sekarang ya lagu-lagu yang solitude atau pop yang sedih-sedih gitu. Ya mungkin emang Indonesia seperti itu ya. Perasa semua. Pakai hati, semua pakai hati. Iya. Tapi lu pernah ngarang lagu untuk seseorang atau gimana?
Sebenarnya ngarang lagu untuk seseorang itu cuma sebatas kayak buat ngutarain perasaan gue yang nggak bisa gue utarain ke mereka aja sih. Gitu. Jadi kayak daripada gue pendem, ya gue bikin lagu aja buat mereka. Walaupun gak gue rilis, cuman buat diri gue sendiri aja. Oke. Itu pesannya gimana tuh? Emang kenapa nih orang ini sampai lu bikinin lagu gitu? Lebih kayak ke, gue tuh tipikal orang yang kalau emang udah sayang ya gue sayang gitu loh. Jadi kayak sometimes gue juga gak punya berani untuk ngomong kalau gue sayang sama orang ini. Jadi daripada gue pendem sendiri, gue nyesek sendiri, ya udah gue bikin lagu aja. Ya sebagai perantara lah lagu, dan nulis lagu tuh udah kayak, ya di saat gue lagi ada masalah atau lagi sedih apa, ya udah gue tinggal arahin ke lagu, dan to be honest it feels so much better aja. Iya lah, bagus Gitu. lah. Karena ketika orang udah tahu stress release-nya kemana dan substitute-nya kemana itu lebih enak aja. Bener. Kalau gue kan admin kayak substitute sedih ya cari cewek lah, bangsat ngapain kalau cewek. Kenapa najis? Lu nggak? Kita tuh harus menghargai dong gitu loh. Setiap orang tuh punya cara untuk mengeluarkan stress release-nya gitu. Benar, Dia benar. bikin lagu. Kalau gue nyari cewek, emang kenapa? Bercanda. Tapi lu sekarang punya pacar atau gimana? Enggak sih. Enggak. Jomblo. Iya, Trauma iya. gue. Emang ada ya trauma apa? Gue diselingkuhin sama 4 cewek. Hah? Ya jadi pas sama pacaran sama gue, ya dia pacaran sama 4 cewek lain. Oh, Ngewe iya. sama cewek lain. Anjing. Gue cuma bisa hela napas deh. Gue udah gak tau lagi, udah no comment. Sampai akhirnya yaudah gue putus aja. Sebulan pacaran kayak gitu. Gimana gak trauma? Sebulan. Bukan setahun, sebulan. Iya, selingkuh itu bikin traumatik banget ya. Iya sih, apalagi kan gue Leo ya, pengennya jadi prioritas utama. Oh lu Leo. Rising gue Leo tau. Oh ya? Oh. Wah, harusnya connect nih. Waduh. Maksudnya sama-sama Iya. dalam berbicara gitu loh. Leo tuh suka menjadi apa ya? Spotlight. Betul, harus Spotlight. harus center of attention, spotlight, diutamakan, prioritas tuh Leo. Iya. Rising lu apa? Apa ya, gue gak gitu ngikutin sih. Tapi setahu gue tuh apa ya, Venus gue Pisces. Oh, Venus gue Capri. Oke, udah Leo Capri. Jadi kayak Jadi- benar-benar leading banget ya. Jadi gue tuh sign gue Aqua. Rising gue tuh Oh, wah. Aquarius gue. Terus tapi untuk rising gue adalah Leo, moon gue tuh Taurus, Venus gue Capri. Jadi kayak ada beberapa elemen kayak gue bisa gimana ya, kayak berapi-api tapi gue tetap down to earth. Tapi kalau udah mencintai tuh kayak loyal banget. Iya. Capri bro. Untung gak ada Gemini ya. Kalau ada Gemini sih red flag sih kalau kata gue. Gemininya nggak ada. Oh, untung. Berarti gak bisa dilambangkan red flag ya. Enggak karena gue nggak red flag sih. Nggak tahu ya. Ya tete aja sih ya. Tapi mantan lu suka selingkuh tuh zodiak apa? Taurus. Oh Taurus. Taurus loh padahal. Gue gak Taurus tahu tuh deh. kayaknya nggak suka selingkuh, kayaknya udah setia deh. Taurus abal kayaknya. Gue juga gak tahu sih. Kayak ya kalau lo Gemini, aku ya oke lah. Ini Taurus gitu loh. Tiba-tiba lo selingkuh sama 4 cewek, apa sih gitu loh. Gue pun shock. Cuman kayak ya udah. Tapi lu tau selingkuhannya? Tahu, 4-4-nya gue jadiin temen. Jadi gue bukan tipikal orang yang gue tahu selingkuhannya siapa gue labrakin, atau gue kayak gue jambak, gue dorong ke danau, enggak. Tapi gue jadiin teman aja. Tiba-tiba gue nongkrong sama dia, post SG, udah dia tersiksa. Tapi lu gak sendiri. sakit hati gitu? Oh enggak, gue malah seneng kalau kayak gitu. Gue malah seneng ngelihat dia kayak tersiksa dengan cara main gue, gitu. Dia sampai datang ke gue, sampai nanya kayak sempet marah lah karena gue lebih kayak ngambil waktu si cewek ini dibanding si cewek ini sama si cowok ini gitu loh. Jadi kayak ya udah dia lebih ngabisin waktu sama gue secara teman gitu loh. Jadi kayak teman deket aja. Ya nih cowok marah ke gue, sampai ujung-ujungnya mereka berdua putus. Tapi pas udah putus lu masih temenan sampai sekarang? Sama cewek itu? Enggak. Itu emang cara lu aja bos. Maaf ya. Anjing. Iya. Tapi lu pernah nanya gitu gak ke mantan lo ya, kayak kamu kenapa sih selingkuh gitu? Ada, alasannya gak jelas. Kenapa emang gak bisa jelasin? Biasa lah ya, nih gue open dikit dah gak apa-apa. Gue itu kan punya sedikit mental state lah
kasarnya kayak gitu. Dimana emang gue tuh nggak punya rumah buat cerita, gue nggak bisa percaya sama orang, saking gue tuh terlalu banyak disakitin sampai akhirnya gue nyakitin diri. Adalah inner childnya mungkin ya dulu mungkin ya kayak your parents tuh nggak bisa jadi tempat cerita atau gimana? Iya, tapi untungnya puji Tuhan gue sama nyokap gue sekarang deket banget sih. Oke. Gitu. Dulu tuh kayak bener-bener kayak udah gue kayak nggak punya siapa-siapa, kayak gue punya teman tapi gue nggak bisa buka, nggak bisa cerita sampai ujung-ujungnya tuh gue kayak yaudah nyakitin diri aja, dan itu feel so good sampai akhirnya gue ketemu sama nih manusia Bajingan. anjing ini ya. Awalnya baik-baik aja nge-support gue, tiba-tiba dia udah ngelihat scar di tangan gue, dan dia kayak nggak apa-apa, gue bakal tetap ngedukung lu dan sebagainya lalala, sampai akhirnya dia menggunakan statement itu sebagai gue ilfeel karena lu seperti itu, makanya gue selingkuh. Kan nggak make sense kan? Oh, wow. Iya, pengen ditonjok aja tuh rasanya tuh. Manipulate sekali. Iya, manipulasinya top. Iya. Tapi gue juga nggak tahu ya Pak, Gen Z sekarang emang mau menjalin suatu kisah tuh emang gitu ya, jual kisah-kisah sedih. Jujur ya, kalau dari menurut gue, ngejalanin hubungan buat Gen Z itu susah banget. Gak tau ya, gue ngerasa kayak gue orangnya tuh gue klasik aja, paham gak sih? Kayak gue masih suka yang namanya date cuman sekedar kayak jalan-jalan ke mall atau makan, tiba-tiba diajak piknik ke museum. Gue tuh masih demen gitu loh, karena memang apa yang gue cari tuh ya waktu gue sama mereka gitu loh, ya kan, gue komunikasi, gue ngobrol, nyanyi bareng, bukan cuma sekedar gue duduk di sofa ada Netflix kita ngewe gitu loh. Gue kayak gak tau, gue masih gak klop aja sama zaman sekarang, kayak oh ternyata relationship tuh kayak gini ya, apalagi udah ada yang namanya FWB, one night stand gitu kan. Kalau dulu kan kayaknya tidak mengakui itu ya. Kayak orang tua kita emang dulu ngakuin gitu gak sih? Iya. Ya mungkin iya, cuman Belum terlalu trending kali ya. belum ada trademark aja kali ya. Iya gak sih, trademarknya kayak kita FWB tahu atau apa. Iya, ya, belum ada labelnya lah kasarnya ya. Betul. Kalau sekarang kan kayak labelnya FWB, ONS, HTS, TTM, baik banget kan? Iya, TTM juga teman tapi masuk. Celup dikit. Tapi lu pas lagi zaman mantanan ini pasti kan lu cerita tadi kalau lu tuh ada mental issue lah ya. Gue udah jelasin. Tapi lu so far selama lu hidup lu punya sahabat gitu nggak, kayak tempat lu cerita? Punya. Atau siapa? Dari mereka berdua nih ada. Ada. Oke. Jadi gue punya. Senyum. Gue ada 3. Terus. Gue ada 3. Satu itu namanya Grace, Oke. Gracie atau Chloe, dan dia kebetulan gue LDR sama dia. Dia jauh banget, dia di Aussie. And dia bentar lagi balik, jadi I can't wait buat ketemu dia. Oke. Terus satu lagi cowok juga namanya Marshall, dan dia kayak bener-bener sahabat gue dari SD, kayak kelas 4 SD sampai sekarang. Tapi ya kita agak jauh karena memang kan kuliahnya beda. Tapi ya masih rutin video call, dan kalau misalnya emang ada cerita ya gue cerita ke dia. Satu lagi? Nih. Pantesan senyum lu. Yang pakai hoodie abu-abu. Niko. Dia Iya. di saat gue lagi nggak punya siapa-siapa di kampus, gue kan sempat menjauhkan diri karena memang gue ngerasa nih masalah nih perselingkuhan ini udah membuat nama gue jelek, dan orang-orang pada ngejauhin gue, orang-orang kayak pada ngecap gue dan sebagainya. Kok bisa sih, maksudnya kenapa jadi runyam Karena gue sampai take action. Kalau gue nggak take action juga orang juga mau goblok-goblokin gue, cuma kan gue nggak gitu. take actionnya maksudnya kayak lu ngapain? Lu ngelabrak? Enggak. Jadiin teman? Iya. Iya, cuman kan dari si pihak korbannya dia ngelapor, si Jules begini nih. Akhirnya semua orang ya pihaknya sama nih cewek. Jadi kayak ya udahlah, gue keluar aja, kayak orang masih belum mau sama gue gitu. Datanglah si manusia berhoodie abu-abu ini. Iya. Tapi selama lu bersahabat ini ya, lu kayak ya gue nggak tahu ya. Gue pribadi ya, to be honest. Kalau ditanya lu punya sahabat, itu mungkin ya gue nggak tahu ya. Misalkan gue nganggap dia sahabat, tapi belum tentu dia juga nganggap gue sahabat gitu loh. Lu nganggap gue nggak? Nganggap gue nggak? Karena menurut gue kayak cowok cewek sahabatan gak mungkin kalau gak ada perasaan gak sih? Bisa aja sih, asal memang udah ada boundariesnya aja. Nah kalau lu gimana? Kita set boundaries. Kenapa jadi malu-malu gitu ya? Jadi awkward gitu ya? Iya. Karena kalau gue pribadi adalah ya gue tipikal kayak ketika gue punya pacar ya gue jadikan pacar gue tuh sebagai teman gue, sahabat gue, partner kerja gue gitu. Well, mungkin lebih tepatnya kayak kalau misal kita udah nge-set boundaries, kalau salah satu dari kita udah confess, udah gitu aja. Itu berarti udah nerobos boundaries. Tapi kalau misal salah satu dari kita nggak ada yang confess, ya udah tetap temenan. Mau gimana pun cara ya udah. Take it simple aja sih. Take it easy lah ya. Take it easy. Tapi ya nggak menutup kemungkinan sih kayak ada posisi kayak gitu ya.
Tanya aja nih. So far enggak. Tapi kalau misalkan lu misalkan kayak misalkan case-nya kita pacaran ya, terus tiba-tiba kayak gue tahu lu udah sahabatan lama at least dari zaman kapan lah, udah dari zaman SD, SMP, SMA, terus gue bilang tiba-tiba gue kayak nggak suka nih sama sahabat lu gitu loh. Maksudnya cemburu. lo sebagai cita cowok gue gitu ya. Iya. Terus lu gimana responsnya? Jadi kalau boleh sedikit cerita, itu pernah kejadian. Gimana ceritain dong? Jadi cowok yang lagi deket sama gue, gue ketawa. Itu bener-bener kayak ya gue deket sama dia, cuman kan emang ya udah dia temen gue, apalagi kan dia sahabat gue, apalagi kan kayak nyokap gue juga udah kenal sama dia dibanding cowok gue, tuh biasa saja ya kan. Karena ada beberapa iya maksud gue kayak ada beberapa hal yang kayak bikin cowok yang lagi dekat atau berusaha untuk nge-close dan dapetin cewek minder dan jadi malas gara-gara kayak yang lu cerita tuh selalu sahabat lo. Maksud gue kayak what the fuck anjing, gue tuh lebih mau denger cerita lo daripada lu cerita lu punya sahabat anjing gitu. Bener lagi. Ini gue mau pacaran sama lo atau sahabat lo sih ya kan gitu kan. Iya pokoknya kejadiannya tuh pokoknya gue udah ngejalanin, maksudnya ya belum ada status sih, karena memang gue pun juga apa ya lebih kayak ke gue belum siap aja, kayak gue juga mau, karena kan gue bilang I like to go classic, gue juga mikir jangka panjang di dalam hubungan, gue maunya apa, bukan sekedar cuman mau ngewe doang, gue juga mikirin masa depan gue sama dia gimana, apakah orang tua gue suka sama dia apa gimana, dia kerja atau enggak, dia ada jiwa pengen kerja atau enggak, walaupun dia mungkin mulai dari bawah, tapi kalau emang lu mau kerja gue bakal bantu, kan gue mikirnya panjang gitu kan. Ya udah gue coba jalan sama dia dulu dan sebagainya berkali-kali, sampai akhirnya nih cowok tuh nggak suka sama si sahabat gue. Apa Kayak faktornya apa? bukan lebih kayak iri aja. Kayak hubungan gue sama dia lebih deket dibanding gue sama si cowok gue ini gitu loh. Kayak gue sama dia setiap hari ketemu, gue sama yang ini tuh kayak seminggu tuh 3-4 kali gitu loh. Ya itu kan ada ketimpangan lah ya di sini. Sampai akhirnya si cowok ini tuh kayak males kalau ngeliat gue sama dia gitu kan. Gak suka lah, ambil kesan kayak nyindir-nyindir gue. Nanti diomelin gak nih kita berduaan di kampus gitu. Ya kan nanti diomelin gak nih kalau misalnya gue ngechat lo gitu kan. Sampai akhirnya nih yang ini yang pakai hoodie abu-abu. Dia mau ketemu sama si cowok ini. Iya bener, ngajak ngopi dan sebagainya. Tapi gue kayak lebih kayak ya gue gak mau bikin apa dan sebagainya. Gue kasih pilihan aja sama cowok gue. Ya intinya gini, dia kenal gue lebih dari lu duluan. Ya itu ya lo harus tahu itu gitu loh. Ya kan. Ya lo gimana maunya. Ya udah terus sampai akhirnya sekarang ya udah end. Ya semoga dapat orang yang lebih bisa nerima sih. Amin. Tapi karena lu old school ya, sekarang trademark di Gen Z sekarang adalah relationship tuh kayak banyak hal yang kayak banyak suatu apa ya trademark kayak FWB, fuck buddy, just the sounds like booty call doang gitu loh. Lu ada fase itu gak sih ngejalanin fase kayak gitu Pernah. gak sih? Gue ngejalanin di fase itu karena memang gue pengen bikin orang jealous aja. Tapi iya Leo ini lah ya, si Leo ini lah. Gue pernah ngejalanin itu, pokoknya intinya cuman buat bikin orang jealous. Tapi gak bisa gue. Kayak gue ngejalanin sama dia kayak kehilangan dia udah bodo amat. Kayak bukan yang tipikal kayak gue butuh dia juga. Gue lari tetap ke gebetan gue, bukan dia gitu. Ketemu dia juga cuman kalau misalnya lagi mabok aja. Cuman kalau misalnya lagi nggak mabok atau lagi nggak apa, ya udah gue carinya juga dia, gebetan gue gitu loh, bukan dia. Iya. Tapi lu pernah jalanin FWB atau cuma buat bikin jealous doang? Cuma bikin jealous sih. Gue gak berani FWB karena to be honest gue orangnya pakai hati. Jadi kayak bukan gampang baper. Cuman kalau misalnya kayak gue ngejalanin hal seperti itu tiba-tiba gue nyaman jeger, hayo. Lu mau tanggung jawab kan? Enggak. Daripada gue galau, males, gue bikin lagu, rilis, gue sukses, ya gak apa-apa sih. Gitu. Iya. So-so lah ya. Terus sekarang lu lagi deket sama siapa? Terus lu sekarang lagi deket sama siapa? Gak tahu sih. Gue juga gak tahu sama perasaan gue juga gak tahu sama diri gue sendiri. Jadi kayak gak tahu deket atau enggaknya gimana, gue cuman ngejalanin aja, gue lebih fokus ke diri gue juga, jadi kayak gue lebih kayak ke gue nerima aja siapa yang datang di hidup gue. Iya. Tapi sekarang juga bingung sih gue definisi deket tuh apa gitu dan semana gitu. Iya kan. Kita bilang teman tapi kalau tidur bareng bisa dibilang deket juga kalau misalkan dia ngelakuin deket juga. Deket. Iya teman doang, ya udah gitu loh. So bingung gitu loh. Lumayan. Iya. Gue juga bingung kalau misalnya lo lagi deket sama orang ini tiba-tiba apa ya, dia juga deket sama orang lain tuh termasuk deket gak sih gitu loh. Iya tadi ya.
ya kan? Tapi ya deketnya semana gitu loh. Batasannya apa dan gimana. Ya sekarang bingung sih makanya kayak terlalu banyak trust isu lah. Atau enggak kayak terlalu banyak pilihan kayak jadi kayak Oh pilihan. pusing. Berarti stoknya banyak ya Siapa? dirimu? Ah? Asrama? Buka asrama kah? Enggak. Oh. Lebih ke paguyuban gitu. Pemberdayaan jatuhnya. Baik. Boleh. Oke, tadi kan lo karena gue tau lo seorang penyanyi ya. Lo ada band juga atau gimana? Ada. Apa namanya? Namanya Sorai Music. @Sorai Music. Boleh dicek di Instagram. Ah itu gimana tuh? Maksudnya lo penyanyi juga di sana, asal singer di sana? Yes, jadi gue itu bikin Sorai Musik itu sama si Niko ini, yang sahabat gue ini. Oke. Nah, sama adalah satu lagi namanya Ebe. Albert, dan kita bikin tuh udah dari 2021 ya. 2021, hampir 2 tahun berarti ya, hampir 2 tahun. Tapi karena memang di situ gue juga lagi fokus sama karir gue sebagai penulis lagu dan gue ngerilis lagu dan sebagainya, sempat gue tinggal. Dan gak ada yang handle. Dia pun juga sibuk. Ebe pun sibuk sampai akhirnya ya udah kita up lagi nih. Udahlah kita bikin band lagi karena memang ada callingan. Biasa kita tuh paten reguleran di CBD Rooftop. Nah, kita tiba-tiba dipanggil, wah gimana nih gue butuh band. Akhirnya perlahan-lahan lah kita naik dan puji Tuhan banget baik banget callingan. Jadi kayak ini kayak mau bilangnya reborning lagi aja. Rebranding, bukan? Atau reborn? Reborn aja. Oh, reborn. Karena kan emang sebelumnya sempat tapi habis itu kita nggak jalanin. Masih ada cuman nggak jalanin. Cuman sekarang lebih kayak terstruktur aja. Ada manajernya, ada krunya dan sebagainya. Kalau Sorai ini apa? Mesti kayak genrenya apa? Genrenya top 40. Tapi kalau misalnya memang mau melenceng ke rock atau ke jazz, R&B juga nggak masalah. Cuman kita lebih fokusin ke singalong. Karena gue tahu orang-orang Indonesia, warga-warga Indonesia ya, weird ya. Itu demennya galau. Jadi ya udah itu spotlight kita. Udah lu mau galau ayo. Itu dia. Iya. Harus punya positioning sama karakter. Benar. Iya. Tapi tadi nama bandnya apa? Sorai. Sorai, benar. Kalau lu project pribadi ada juga independen namanya? Baby Jules aja. Oke. Gitu. Ya siapa tahu nanti pendengar ada yang mau kepo atau mau kontak butuh ada punya coffee shop atau apa boleh nanti. Boleh. Cek Instagramnya di mana? @Baby Jules. Sama yang Instagram itunya? @Sorai Music. @Sorai Music. Iya. Apa? Oh iya. Mau ada event apa? Jadi aku emang mau rilis lagu. Oke, Kebetulan kapan? yang aku nyanyiin yang tadi itu aku mau debut pre-perform sih ya, pre-release juga di Bandung. Tanggal berapa? Tanggal 15, tapi untuk November. lokasi dan tempat. Iya, lokasi dan tempat nanti bakal nyusul. Oke, berarti nanti kalau misalkan ada yang mau kepo atau mau datang boleh cek Instagram aja gitu. Boleh @Instagram Baby Jules, Julesnya tapi di E sama S-nya double. Oke, ya. Ntar nanti di tag. Boleh. Oke, I think it's enough untuk episode kali ini ya. Sekali lagi gue ngingetin lagi kalau yang mau cek Instagramnya di @babyjules ya tadi, double S ya. Iya, double E sama S. Terus kalau misalkan mau booking untuk bandnya @Sorai Music. Yes, @Sorai Music. Iya, terus kalau lo mau rilis lagu kalau bisa cari tanggalnya yang berhubungan dengan tanggal 8, 28 dan di hari Jumat kalau bisa. Ya gue ngasih tau aja. Sip, terima kasih tipsnya. Wow. Oke. Terima kasih. I think it's enough. Makasih ya Jules sudah ngobrol di sini. Semoga lagunya sukses. Semoga Amin. perjalanan relationship lo makin menemukan suatu arah yang menentukan gimana ya, kayak ya udahlah lebih jelas aja gitu. Amin. Tapi jangan buru-buru juga. Santai-santai aja, Bos. Santai, take it slow. Iya, dan akhir kata seperti biasa jangan lupa untuk follow Instagram di @overtvb, yang mau kirim cerita di @ofvb podcast, dan juga selalu support gue di Spotify, follow dan kasih rate bintang 5. Akhir kata di sini gue Mimin dan Jules pamit. Bye. See you. Bye.